Selamat sore Mitra Ata TV, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program UNS Menyapa. Sore hari ini, Senin 5 Oktober 2015 bersama saya Oni Parama. Mitra Ata TV, jika kita berbicara mengenai pasar modal, yang terfikir di benak kita adalah mengenai investasi, saham, dan berisi mengenai bagaimanakah penawaran, penjualan dari perusahaan ataupun bursa efek yang ada. Dan sore hari ini dengan mengangkat tema yaitu sekolah pasar modal tingkat dasar. Kita akan membahas, mengupas tuntas apa yang melatar belakangi dengan diadakannya sekolah pasar modal di UNS sore hari ini. Dan untuk itu sudah hadir 3 orang narasumber bersama dengan saya. Yang pertama ada Bapak Yudo Taruno SH MHum, selaku Direktur dari Investasi Galeri Investasi Bursa Modal. Selamat sore Pak Yudo. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, yang kedua ada Mas Yonatan Ardian Wijayanto dari perwakilan PT Dana Reksa Surakarta. Selamat sore Mas Yonatan. Selamat sore. Kabar baik juga ya? Baik sekali. Semangat pastinya. Yes. Ya, yang terakhir yang tidak kalah semangatnya seorang pemuda juga ada Mas Satria Nur Fauzi dari Ketua Kelompok Studi Pasar Modal. Selamat sore Mas Fauzi. Selamat sore. Ya, ini panggilannya Mas Satria atau Mas Fauzi nih? Satria aja. Satria aja. Iya. Oke, nanti kita juga akan berbincang mengenai kegiatan yang sedang Anda usung karena ini adalah program studi mengenai pasar modal. Iya. Mahasiswa yang konsen dengan apa itu pasar modal, seperti itu ya. Baik, dan Mitra Ata TV Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line phone di 081 5677 03545. Yang pertama saya ingin bertanya dulu dengan Pak Yudo. Pak Yudo, latar belakang apa sih yang menyebabkan dengan adanya sekolah pasar modal? Tapi sebelumnya tentu Mitra TV juga di rumah juga ingin mengetahui apa itu pasar modal, Pak. Ya, terima kasih Mas Uni. Selamat sore pemirsa TV yang berbahagia. Sebenarnya ide dasar kenapa harus ada sekolah pasar modal Ya. Berawal dari kebetulan kita di Fakultas Hukum itu ada salah satu mata kuliah di jurusan keperdataan yaitu tentang hukum pasar modal. Mungkin masyarakat atau mungkin pemirsa yang belum paham mengenai pasar modal, sebenarnya seperti yang diutarakan oleh Mas Eni tadi, pasar modal itu berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual beli istilahnya, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal sebenarnya kegiatan atau yang mewadahi kegiatan untuk penawaran umum perdagangan efek. Kemudian di situ juga ada perusahaan publik. Nah, disitulah nanti sarana itu akan diformulasikan dalam bentuk transaksi jual beli. Kalau orang awam bilangnya saham, padahal sebenarnya saham atau efek itu bahasa saham bagian daripada efek, karena ada efek utang seperti orang jual beli obligasi, surat utang negara, ataupun efek penyertaan yang salah satunya disebut dengan saham. Nah, di situ nanti wadahnya disebut dengan pasar modal. Jadi sederhananya kalau kita mau menganalogikan mengenai pasar modal, sebenarnya sama seperti halnya dengan pasar-pasar pada umumnya, cuman yang diperdagangkan ini adalah mengenai efek. Lah, efek itu ada, tadi saya sebutkan ada efek penyertaan atau saham, efek utang, atau mungkin salah satunya ada produk reksadana yang itu nanti akan coba dijelaskan secara detail oleh Pak Yunanta selaku dari perwakilan PT Dana Reksa. Jadi intinya sederhananya seperti itu. Karena kita ada salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum berkaitan dengan pasar modal, maka kami selaku tim pengajar menginisiasi bagaimana kalau nanti rekan-rekan mahasiswa yang mengambil kuliah pasar modal, selain dia mendapatkan ilmu, teori, kemudian ada aplikasinya berupa bagaimana sih mekanisme dan transaksi yang terjadi di pasar modal. Kemudian berawal dari itu, maka kami dari Fakultas Hukum mengajukan kerjasama dengan ketiga pihak, yaitu Fakultas Hukum, kemudian Bursa Efek Indonesia, dan salah satu mitra kami adalah dari PT Dana Reksa. Dana Reksa. Sehingga pada tanggal 23 Maret tahun 2015 berdirilah Pojok Galeri Investasi Bursa Efek yang ada di Fakultas Hukum. Dan kebetulan untuk Fakultas Hukum yang ada di Indonesia kita nomor 2 setelah dari Universitas Negeri Jember. Jadi bursa kedua setelah Universitas Negeri Jember, dan kita di Jateng DIY satu-satunya galeri investasi yang ada di Fakultas Hukum, karena memang biasanya galeri investasi ini ada di Fakultas Ekonomi. Iya, betul. Kebetulan kita Fakultas Hukum juga
ada salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan dunia pasar modal, maka kami menginisiasi untuk membentuk satu galeri investasi itu. Iya, sudah pasti ada korelasinya seperti itu ya Pak Yudo ya. Kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Mas Yonatan. Mas Yonatan dari PT Dana Reksa Surakarta. Kalau Mas Yonatan melihat sebenarnya beresiko apa sih ketika kita bermain dengan saham, dan kemudian apa yang diterapkan kepada para mahasiswa yang ada di sini ketika sudah bergabung dengan sekolah pasar modal? Karena kalau kita lihat masyarakat juga akan takut ketika berinvestasi dengan dana-dana yang high risk seperti itu. Baik, mungkin bisa saya sampaikan dulu. Yang pertama, prinsip utama kita pegang dalam berinvestasi adalah high risk high return. Oke. Semakin tinggi risiko yang bisa kita akomodasi, maka juga akan menghasilkan keuntungan yang semakin besar juga. Iya, pasti. Nah, itu adalah prinsip utama dalam kita berinvestasi. Kalau kita kaitkan dengan proses pendidikan pasar modal di Fakultas Hukum terutama, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa bahwa pada saat Anda mahasiswa, gunakan waktu yang Anda miliki tidak hanya untuk menerima pelajaran dari kuliah saja. Ada banyak hal di luar sana yang bisa Anda pelajari. Salah satunya adalah dunia pasar modal. Nah, oleh karena itu saya sampaikan pada mahasiswa, mumpung Anda mahasiswa, gunakan waktu belajarlah sebanyak mungkin di pasar modal. Kalaupun itu berisiko, anggap aja itu belajar Anda. Nah, tapi pada intinya bisa saya sampaikan, kenapa orang bisa mengalami kerugian di dunia investasi ataupun tidak hanya saya katakan di pasar modal ya? Karena mereka tidak mengetahui. Asal kita bisa mengetahui bagaimana caranya, seberapa besar risikonya, dan seberapa besar keuntungannya, saya punya kepercayaan, saya punya keyakinan bahwa kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di pasar modal. Seperti itu. Oke, jadi memang sudah diterapkan kepada para mahasiswa supaya mereka harus belajar sedemikian rupa, tentu saja untuk mempelajari sebagai macam bentuk secara detail dari saham itu sendiri, sehingga nantinya ketika mereka sudah terjun ke masyarakat dan bermain di saham dengan dunia yang sesungguhnya, mereka sudah lihai seperti itu ya Mas Yonatan ya. Betul. Mahasiswa sendiri adalah istilahnya lini pertama yang kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal. Saat ini penetrasi pasar modal di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu kita mulai dari orang bilang yang berpendidikan. Paling mudah kita menjaringnya adalah mahasiswa, di mana mereka kita bekali dengan ilmu, dengan pengetahuan tidak hanya teoritis, tapi secara langsung praktek di dunia pasar modal. Dan kami berharap melalui ilmu, melalui pelatihan yang kami sampaikan, mereka bisa mengambil manfaatnya dan terutama juga menjadi agent yang untuk bisa menyebarkan mengenai dunia pasar modal khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mas Yonatan. Kita langsung ke Mas Satria. Mas Satria, ini ada sebagai Ketua Kelompok Studi Pasar Modal FHUNS. Apa sih yang membuat Anda tertarik dengan pasar modal? Ya, pada dasarnya mungkin awal-awal itu ketika saya tertarik adalah melihat perkembangan saham yang ada dan juga sering melihat film-film tentang saham. Dan kemudian itu membuat saya tertarik untuk mengikuti, untuk menjadi anggota dari Sekolah Pasar Modal, dan kebetulan saya jadi ketua KSPM. Itu apakah Anda nggak merasa takut nanti, takut rugi ketika sudah bermain dengan saham gitu? Iya, kebetulan sebelum lama ini saya juga sudah bermain saham. Ketika saya sudah bermain, saya merasakan rugi. Memang ketika rugi itu sangat jatuh, tapi ketika saya sudah mendapatkan untung itu begitu menyenangkan. Mungkin emang itu proses pembelajaran. Kebetulan saya masih belajar untuk bagaimana sih memilih saham yang baik dan benar, dan kemudian diajarin oleh Mas Yonatan juga dan juga Pak Yudo bagaimana untuk memilihnya. Kita harus analisis dengan baik saham mana yang kira-kira akan menjadi bagus ke depannya. Justru seninya ada di situ ya? Iya, di situ jadi kita merasakan tegangnya dan asiknya memainkan saham itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Mas Satria. Nanti kita lanjutkan kembali. Bagaimanakah Anda juga pastinya akan merasa sangat tertarik dengan apa itu saham, apa itu pasar modal, dan sebagainya ketika Anda sudah mulai berpikir mengenai investasi. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami sekali lagi di line phone 081 5677 03545. UNS Menyapa segera kembali.